Ketemu lagi sobat kami yang ada di mana saja Anda berada. Kita akan berbicara mengenai melayani. Melayani itu berasal dari kata pelayan. Dan pelayanan mungkin ada di restoran, ada di toko, ada di rumah. Jadi ketika dia dikatakan melayani, berarti dia sedang memberi sesuatu. Apakah pelayanan percakapan atau yang lain-lain. Jadi di gereja ada juga istilah pelayanan atau melayani. Mungkin sebagai usher, sebagai musisi, sebagai WL, pengkhotbah, dan lain-lain semuanya disebut melayani. Kata pelayan arti memberi. Dan kalau pelayan melayani, bahwa dia tidak bisa keluar dari apa yang harus dikerjakan olehnya dan dengan segenap hati. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 begini kalimatnya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Jadi kalau yang namanya melayani berarti kata dulu dipakai di situ adalah hamba. Hamba itu tidak bisa menuntut. Kalau hamba yang dulu ya, tidak bisa menuntut gaji, tidak bisa menuntut cuti dan lain sebagainya. Selama dia sehat, dia harus melakukan tugasnya sebagai pelayan. Nah, ini memberi. Sering sekali kebahagiaan kita itu datang melalui apa yang kita berikan dan bukan dari apa yang kita terima. Kebahagiaan itu sering kali datang melalui apa yang kita berikan, kan melalui apa yang kita terima. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 juga dikatakan begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus yang diangkat kembali oleh Lukas. Jadi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu kita menerima memang ya kita senang, tetapi menurut pengalaman Tuhan Yesus bahwa ketika dia melayani, terus melayani, ada kepuasan, ada sukacita, ada kasih di dalam dirinya yang membuat kita bergembira. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita berikan sebagai pelayan, bukan hanya di gereja atau di mana saja. Sama seperti Choi Yong-gi berkata, ketika aku membuka mataku, aku melihat ribu-ribuan masalah. Jadi artinya kalau Choi Yong-gi bisa melihat masalah ketika orang kurang beretika, ketika orang hidup sembarangan, ketika bicara tidak baik, ketika ada orang yang kekurangan, ketika ada orang yang anggar jago, ketika ada orang yang sombong, mungkin itu yang dimaksudnya ketika aku membuka mataku, aku melihat banyak atau ribu-ribuan masalah. Nah dengan demikian berarti kesempatan bagi orang Kristen banyak untuk melayani karena banyak masalah. Senyumankah yang bisa kita beri? Doakah yang kita bisa beri? Materikah yang bisa kita beri? Nasihatkah yang kita beri? Sapaankah yang kita beri? Bisa, karena ribuan masalah katanya.
Kita juga tahu sebetulnya itu. Kita melihat tiba-tiba belum ada 5 menit sudah berjalan orang yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa lewat. Belum lagi berapa lama kita sudah melihat kalau kita berdiri di jalan atau duduk di pinggir jalan, di toko di mana kita lihat pengemis sudah datang dan banyak hal yang kita bisa lihat. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Choyonggi. Ketika aku membuka mata, aku melihat ribuan masalah. Tetapi ketika aku menutup mataku, aku melihat Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali kita berdoa, kita melihat Tuhan. Dan Tuhan itu ingin sekali umatnya menyelesaikan masalah yang ribu-ribuan terjadi. Dan itu bukan hanya di kehidupan non-Kristen, di dalam kehidupan orang Kristen juga banyak masalah yang harus diperjuangkan, diselesaikan, diberkati, ditolong, dilayani. Ada orang Kristen yang tidak bertobat, ada orang Kristen separuh percaya, ada orang Kristen yang sok tahu, ada orang Kristen yang sombong rohani, dan banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Lalu oleh karena itu dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini tadi bahwa ayat 35 di dalam Kisah Rasul 20 ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebagai ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah Anda sekarang sedang berbahagia? Memang ada khotbah Tuhan Yesus di dalam Matius, katakan berbahagialah orang yang lapar, berbagai banyak kata bahagia di situ. Yang haus akan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi salah satu yang diinginkan Tuhan Yesus di sini, kamu akan lebih berbahagia ketika kamu memberi, bukan pada ketika kamu menerimanya. Oleh karena itu, saudara, kebahagiaan datangnya melalui apa yang kita berikan, bukan dengan apa yang kita terima. Mungkin yang kita terima itu hanya sebagai jawaban atas kebutuhan kita. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud itu adalah di hati kita ada gembira. Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi tiba-tiba kita gembira aja begitu, bahagia aja begitu. Bukankah itu yang dicari orang? Kalau kita sering berbahagia, sakit jantung kita pun akan lenyap. Tensi kita, tekanan darah kita pun akan turun. Betul ya, detak jantung kita akan normal dan pembuluh darah kita pun bekerja normal sehingga darah itu tidak menyumbat di kepala, terjadi sering sakit kepala. Mari bekerja buat Tuhan, bekerja buat Tuhan, dan kita akan lihat kebahagiaan itu datang segera. Amin. Tuhan memberkati.